Halo EBG Squad and KTM Lovers. Balik lagi di channel YouTube kita Monkey World Gears TV, masih sama gua Herman EBG. Oke guys, finally dan akhirnya motor yang kita lama banget tunggu-tunggu datang dan akan mengaspal segera di Indonesia untuk menjelajahi Indonesia yang indah ini. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Karena yang masuk ke Indonesia akhirnya 3 tipe dari 4. Tapi yang 4 ini, which is itu Enduro, itu akan bisa kita pre-order di batch kedua. Sekarang kita bahas si SMCR KTM 390 yang supermotonya. Oke, kalian bisa lihat. Gokil ya. Akhirnya datang ke Indonesia, akhirnya bisa mengaspal dengan segera dan kalian bisa nikmatin kecanggihannya si KTM, khususnya untuk tipe adventure yang lightweight atau yang menengah 400 cc di Indonesia pastinya. Nah, oke, kita ini yang SMCR, lo bisa lihat perbedaannya dengan adventure yang lain, ya kan? Dengan yang tipe ada X, ada R, ya kan? SMCR kan memang base-nya dia supermoto, jadi wheel set-nya jelas beda banget. Walaupun dia sama-sama menggunakan spoke wheels dengan yang R, cuman size-nya itu 17-17 dengan lebar velg belakang ini 4 inch, depan 2,5 inch kan? Dan juga ban menggunakan 150 dan 110. Jadi kalau gue lihat ini sama kayak Duke. Duke itu base-nya memang ukuran bannya dan ukuran velgnya pun sama, dia pakai 150 di belakang, depan 110. Cuman yang gokil dari motor ini, bawaannya lo udah dapet Michelin Power 6, gokil kan? Ya kan? Jadi bawaannya aja udah keren banget. Memang KTM dari dulu selalu keren sih, Metzeler, habis itu Michelin Anaki, ya kan? Dan sekarang dia pakai Michelin Power 6 untuk yang SMC. Dan gua akan ngasih ke lo. Buat kalian pecinta motor, jelas motor-motor supermoto ini pilihan yang gokil banget sih, ya kan? Kenapa? Satu, riding positionnya ini bener-bener ya supermoto banget. Bener-bener trail yang dibikin supermoto banget. Dengan seat high-nya, terus abis itu antara seat ke cockpit, ke stang untuk riding position lo, itu posisinya pas. Terus juga suspensi dari segi spek, untuk SMC, itu suspensinya sama menggunakan WP Apex full adjustable. Untuk belakang preload dan rebound, depan ada rebound dan compression. Oke, jadi untuk SMC, karena memang base-nya dibikin supermoto banget, headlight-nya atau headlamp-nya ini bener-bener kayak motor-motor trail atau enduro. Kayak 690, 701, ya kan? Ataupun kayak 6day, kayak trail. Jadi memang dia bener-bener base-nya trail banget untuk headlamp-nya. Begitu pula dengan cockpit area atau speedometernya. Jadi speedometernya ini lebih ramping, lebih kecil. Gua akan kasih lihat ke lo speedometer seperti apa. Dan dia kalau gue bilang udah oke, walaupun kecil, dia full color. Nah, jadi seperti gue bilang tadi, untuk area speedometer ini walaupun kecil, karena banyak yang ngomong kok yang supermoto kecil ya. Apakah itu kayak trail? Maksudnya kurang informatif gitu kan? No. Ini informatif banget. Jadi walaupun kecil, dia full color, bukan monokrom. Terus di sini sebelah kiri gue lihat ini dongle-nya. Jadi untuk ngegerakin atau milih riding mode cukup dari modul sebelah kiri. Dan di sini seperti kalian lihat, dia ada riding mode. Riding mode ada street, sport. Terus abis itu ada configure street. Ini pilihan untuk ABS lo mau road ataupun supermoto, yang mana supermoto itu ABS belakang dibikin mati tapi depan tetap masih aktif. Setelah itu ada traction control, street dan off. Jadi bener-bener biar lo bisa dapat traksi yang lebih besar. Dan sisanya hanya pilihan display mode. Maksud gua motor ini si tipe yang SMC ini dia bisa dibilang modenya lebih mendekati ke yang tipe paling tingginya, yaitu A. Yang bakal kita bahas
habis ini. Sekarang kita udah lihat si Supermoto. Oh ya, satu ketinggalan. Yang bedain juga adalah disc brake. Disc brake-nya untuk Supermoto, kalian bisa lihat dia masih fix depan dan belakang, ya kan? Beda dengan yang R ataupun yang X. Tapi kita lihat, kita perbandingannya. Sekarang kita ke yang X yuk. Oke, sekarang kita masuk dan kita lihat yang KTM 390 Adventure X. Lo bisa lihat kan? X ini bisa dibilang mirip banget atau hampir serupa dengan yang R-nya, yang tipe R. Headlamp-nya lo bisa lihat beda banget tadi kan? Kalau SMC itu enduro banget. Kalau ini headlamp-nya udah bener-bener adventure banget, dual sport banget dengan windshield yang tinggi. Terus dia ada untuk membelah anginnya kayak 890 kakaknya. Habis itu dengan dua headlamp, dengan dua bisa dibilang apa bull's eyes ya atau biled lampunya. Terus dengan ada DLR-nya atau daylight-nya. Gokil ya. Oke, jadi ini untuk yang tipe X. Nah, perbedaan tipe X dengan yang R itu bisa dibilang gini, X dengan R itu yang hampir mirip, ya kan? Nah, perbedaannya tapi cukup signifikan. Pertama, dari wheelset. Wheelsetnya untuk yang X itu masih menggunakan casting wheels dan juga ukurannya 17 dan 19. Jadi seperti KTM 390 Adventure yang Gen 1. Oke. Setelah itu untuk suspensi di SMCR atau yang Supermoto dia PP Apex, semuanya memang PP Apex, tapi dia bisa adjustable, fully adjustable, rebound, compression untuk depan, belakang, preload, dan rebound. Dan untuk yang X itu walaupun sama-sama menggunakan PP Apex, tapi dia polos tidak bisa di-adjust. Kalau kita lihat di sini lebih bisa dibilang sama dengan KTM 250 Duke yang Gen 3. Menggunakan PP Apex tapi non-adjustable. Untuk disc brake dia sama seperti SMCR 320 fix depan belakang, ya kan? Terus oh ya, untuk kaliper ada perbedaan yang signifikan di sini. Gue baru lihat dan gue lupa nggak tahu. Yang mana kalau SMCR itu kaliper depannya dia 4 piston radial. By brake pastinya radial, tapi kalau untuk yang versi Adventure R dan X itu dia aksial 2 piston. Jadi lebih mirip kayak enduro kalau gue lihat, ya kan? Kalau si SMCR kayak Duke banget ya. Jadi dia pakainya radial, straight banget gitu loh. Oke, kalau untuk yang X kalian bisa lihat pilihan warnanya. Dia kalau yang di belakang sana si Supermoto belakangnya orange, depannya putih. Kalau ini belakangnya hitam, depannya putih. Setelah itu untuk seat height-nya bisa dibilang hampir mirip dan sama dengan si Supermoto. Cuman memang perbedaan yang signifikan dari si X ini adalah kalau dari handle dia tidak adjustable, ya kan? Setelah itu dia nggak ada port charging, dan yang pasti speedometernya dia TFT monochrome. Jadi bener-bener ini kayak Duke 250 Gen 3, mirip banget, ya kan? Jadi bisa dibilang hampir mirip. Dan untuk fiturnya juga, sini lo bisa lihat fiturnya yang ada di 390 Adventure X itu hanya ada yang namanya riding mode atau ABS, off road dan road. Jadi hanya ada pilihan road dan off road, tidak ada pilihan rain, dan juga tidak ada pilihan traction control ataupun ABS mau di on offin. Jadi ini lebih tepatnya riding mode-nya dia lebih hanya merubah si ABS-nya mati ataupun hidup gitu loh. Dia tidak ada pilihan untuk riding mode-nya. Jadi memang ini versi basicnya buat teman-teman yang baru pengen nyobain KTM 390 Adventure yang terbaru dengan mesin
LC4C 400cc atau 399cc, gua rasa X juga cukup menarik buat kalian. Kenapa? Karena seat height yang nggak terlalu tinggi, tampilannya dapat yang R, ya kan? Riding position pun sama seperti R, suspensinya pasti dia empuk jauh dibandingin yang Duke. Terus harganya, nah pasti ada perbedaan, dan juga lebih simpel. Jadi nggak banyak fitur yang mungkin kalian belum butuhin saat ini. Ini bisa jadi pilihan kalian. Oke, dan sekarang finally we meet the king. Oke, kita lihat gue senyumnya, gue beda banget ya. Karena kenapa? Karena yes, KTM 390 Adventure Monkey World Garage yang kita sebut Barong, dulu kita menjadi yang salah satu yang pertama lah. Kita pertama punya 390 Adventure di Indonesia, ya kan. Terus sekarang pun alhamdulillah kita dapat juga di gelombang yang pertama. Dan inilah pilihan gua, yaitu KTM 390 Adventure R. Gokil banget ya. Kita bahas detail tentang motor yang gokil ini gitu. Dan kalau bentuknya sih memang ini sama kayak yang X. Lebih tepatnya X lebih ngikutin atau niru yang R-nya gitu. Dengan headlamp yang sama dengan si X, dia ada dua billetnya, terus ada daylightnya, ya kan? Terus windshield sama tinggi, ada ininya seperti 890, ada lubang anginnya, cuman banyak banget perbedaannya. Pertama, perbedaan yang paling signifikan adalah wheel set. Wheel set yang selama ini, kayak tadi gue bilang, Barong dulu yang kita punya 390 Adventure ya, MWG, itu kita bela-belain kita harus bikin atau kita pasangin aftermarket wheel set untuk stock wheels, ya kan, dengan ukuran 17, 19, dan akhirnya gue bikin jadi 18, 21. Tapi di sini lo udah dapet spoke wheels dengan ukuran 18, 21. Gokil ya? Dengan lebarnya ini 3,5 belakang, 185 depan. Jadi nggak, kalau gue bilang sama kayak Enduro ya, Enduro yang 690, dia belakangnya 3,5, depannya belakang 250, depannya 185. Jadi cukup lebar dibandingin motor-motor yang ukuran yang sama ya, 18, 21. Terus lo bisa lihat bannya, lo udah dapet Mitas Enduro Trail. Gokil ya. Jadi ban bawaannya udah dapet Mitas Enduro Trail, yang mana gue yakin lo nggak perlu ganti dulu deh, ya kan. Kecuali memang gue mau main lebih, nanti kalau gue mungkin kalau main mau lebih ekstrim, yes, gue akan ganti yang lebih kasar lagi. Tapi untuk saat ini mungkin dual purpose, dual sport ini udah cukup banget. Oke, setelah itu kedua, disc brake dia 320 mm dan wave dari Galfer. Jadi ini disc brake-nya sudah dapat yang bukan wave, yang floating dari Galfer. Kalau yang si SMC atau X itu masih yang fix, dan itu gue yakin masih by KTM Power, KTM Parts ya. Kalau ini udah dari Galfer, sama kayak si Power Part, yang mana biasanya Power Part itu dari Galfer, ya kan. Jadi dia ininya udah floating. Nah, kalau untuk kaliper dia sama kayak X, mungkin juga gue yakin nanti Enduro akan sama, karena base-nya ini memang buat motor di 2 medan. Dia pakainya aksial, ya kan, bukan radial kayak si SMC. Setelah itu lo bisa lihat bottom shocknya dia maju ke depan. Ini identik dengan gayanya si Enduro 690 dengan satu seperti ini. Motor-motor dirt bike tuh selalu dia asnya di depan buat ngeredam getaran motor atau bumpy-nya motor pada saat kalian pakai gitu, pada saat main di jalur yang dual purpose. Setelah itu suspensi sama WP Apex, full adjustable, ada compression sama rebound. Setelah itu kalau bisa kesini, knalpot semua sama, memang dia ke bawah posisinya, tapi seperti biasa di kita udah ada power part-nya ada. Untuk aftermarket parts-nya, untuk knalpot akan ada banyak banget di Monkey World Garage, so don't worry about all accessories what you need, ya kan.
Ini knalpotnya ditutup ke bawah, mesin LC4C 399 cc. Setelah itu belakang juga sama, tadi pakai Mitas yang Enduro Trail. Terus 2 piston kalipernya, dan kita lihat seat high-nya untuk si R. Oh, tinggi banget. Ini yang dibilang untuk 390 Adventure R itu kan 870 mili, ya kan? 870 mm untuk ground clearance atau seat high-nya juga. Jadi dia kayak si 790R atau Northern yang Expedition. Jadi memang ini tinggi, lo lihat, gue jijit loh, ya kan? Cuman gue yakin suspensi ini akan lebih enak, dan ya motor tipe R ini emang sesuai kebutuhan lo, sesuai kebutuhan gue, kebutuhan teman-teman mungkin nanti buat main di dua alam atau di dual sport atau di dual purpose, ya kan? Atau di apapun itu sebutannya. Tapi intinya motor ini akan jauh lebih enak untuk kalian pakai buat main di off-road. Riding posisinya oke banget. Dia triple tree-nya ini sama semua. Sorry. Oh, ada perbedaan loh. Ternyata kalau yang SMC, dia triple tree-nya atau triple cam-nya itu sama persis dengan Duke. Kalau ini R dan oh ya, cuman R. Kalau X juga sama kayak si SMC, dia sama kayak dengan Duke, masih nggak bisa diatur, ya kan? Ini benar-benar udah kayak kakaknya 790 atau 890, yang mana ada pengaturannya, bisa dikedepanin atau dikebelakangin. Gokil banget. Oke, sekarang gue maksud ke lo terakhir dari motor ini. Oke, sih semua fitur atau semua yang ada di area kokpit ini bisa dibilang mirip banget sama Duke 390. Yang mana Duke 390 kita punya nih biru, ya kan? Itu udah full spec, dan ini sama banget. Jadi dia TFT-nya full color, sama kayak si 890 yang kita punya juga, ya kan? Terus untuk riding mode-nya atau fiturnya, kita lihat di sini ada apa aja. Wih, gokil. Pertama, dia ada riding mode. Riding mode-nya dia ada street, off-road, dan rain. Gokil ya. Ada kayak big bike ya. Oke, setelah itu ada biasa configure street. Ini pilihan untuk ABS. Tadi ABS bisa road atau off-road atau on atau off. Jadi yang mana belakangnya dia akan mati, depannya dia hidup. Setelah itu MTC. Nah, di sini ada MTC, yang mana di tempat yang lain dia nggak ada pilihan MTC, ya kan? MTC bisa kalian on dan off. Setelah itu ini biasa di display mode, kalian bisa pilih mau modelnya seperti apa sesuai dengan selera kalian. Dan yang pasti di semua tipe ini kalian bisa aktivasi yang namanya quick shifter. Sebetulnya untuk yang R ini ada quick shifter dan cruise control. Cuman kalau cruise control kalian harus ganti modulnya menggunakan modul dari power part yang ada cruise controlnya. Yang mana sekarang semua KTM semenjak si 2024 kemarin, Duke G3 itu semua udah ada yang namanya hazard. Oke, gokil ya guys. Dan gue cuma mau infoin aja bahwa iya, kenapa motor ini lama banget. Kita dari akhir tahun lalu kita booking, baru datang di akhir tahun 2025. Tapi benefitnya adalah apa? Yang kita punya yang masuk ke Indonesia ini CBU dan MAI 2026 atau NIK 2026. Oke, so guys, itulah good newsnya, itulah yang bikin gua hari ini happy banget. Dan di channel YouTube kita kali ini, yes, finally release, dan akhirnya ini akan mengaspal di ibu kota dan akan menjelajahi Indonesia yang indah ini. Dan pastinya lo tinggal pilih aja, lo mau yang sesuai kebutuhan, mau supermoto, mau yang X, ataupun mau yang R, kalian bisa dapetin semuanya di Monkey World Garage. Dan yang pasti, kalaupun di Monkey World Garage sudah habis stoknya, kalian bisa PO untuk batch kedua yang kemungkinan akan datang di bulan Maret 2026.
Dan kalau kalian nanya, loh yang ini aja kenapa lama kemarin Om? Kemarin kita booking dari akhir tahun 2025, akhir tahun 2024 ya kan? Dan sekarang baru datang di 2025. Tapi benefitnya adalah yang kita datang, yang kita punya, itu semuanya Mei 2026 atau NIK 2026. Jadi bukan 2025, pure 2026. Jadi kayak motor-motor ini semua, kalian bisa dapetin motor ini dan nanti surat-suratnya itu akan terregister di 2026. Sekitar bulan Maret juga, atau sekitar 6 bulan terhitung dari bulan Desember. So guys, buat teman-teman pencinta KTM pastinya, KTM lovers, Orange Squad, kalian pengen lihat motor ini, kalian pengen punya motor ini, kalian bisa datang aja ke Monkey Ball Garage di Jalan Cempaka 5 nomor 14 di Persada 1 Jakarta Selatan. Dan lo bisa ketemu gua, lo bisa ngobrol-ngobrol, lo bisa ngeliat yang lain-lain juga. Dan oh iya, jangan lupa kita akan hadir di Gestrek Festival 2025 dan kita akan bawa 2 motor ini di sana, masuk yang satu yang motor gue pakai sendiri. Kalian bisa langsung di sana seperti apa aslinya motor ini, dan kalian bisa cobain sendiri seberapa serunya dan seberapa enaknya motor si 390 Adventure Gen 2. Oke, Karaman Channel, see you next time, bye bye.